Kalau kita tidak bisa berkompetisi dengan mereka, kita tidak usah jual rokok. Orang sebelah sudah jual aqua, kalau kita tidak bisa berkompetisi dengan mereka, kita tidak bisa jual aqua. Kalau kita bisa berkompetisi dengan mereka, silakan bermain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya kedatangan tamu istimewa nih, sahabat saya. Ya, beliau ini adalah orang yang sudah saya kenal lebih kurang 20 tahun yang lalu. Ya, tapi sampai sekarang beliau tidak ada yang berubah, kecuali mungkin uangnya yang berubah. Ya, uangnya yang berubah. Ya, dan ilmunya tentu. Nah, malam ini saya akan berbincang-bincang. Kita akan berbincang-bincang dengan beliau yang mudah-mudahan bincang-bincang ini bisa menginspirasi kita semuanya, terutama dalam hal berbisnis dan juga kegigihan untuk berbisnis. Ya. Baik, ini terima kasih Pak Abdur Rahim ya. Terima kasih nih sudah mau datang ke Rasman Podcast malam ini, luar biasa. Dan ya, kita ingin menggali dari sosok Pak Abdur Rahim ini yang luar biasa. Saya lihat perjalanan bisnisnya, ya, yang mungkin nanti bisa kita uraikan satu persatu atau kita sebutkan satu persatu yang itu mungkin bisa menginspirasi, ya, sahabat semua yang ada yang menonton podcast ini. Baik, Pak Abdur Rahman ini biasa dipanggil Pak Aim, ya? Abdur Rahim. Pak Aim panggilannya. Pak Aim, ya. Pak Aim, sejak kapan mulai berbisnis atau mulai suka dengan bisnis atau usaha? Alhamdulillah, yang pertama sekali saya sampaikan, saya terima kasih banyak bisa dapat undangan, bisa diundang. Saya nggak tahu kenapa sama Pak Ustadz Rasmanuddin datang ke studio podcast beliau, Bapak Rasman yang bertempat di Singlo. Terima kasih banyak yang tidak bisa kami nilai besarnya. Mungkin sedikit sekali ilmu kami tentang itu, tapi saya juga nggak tahu kenapa saya bisa diundang kemari. Ya. Perjalanan bisnis ini sebenarnya ini mengawali pekerjaan orang tua saya dulu pedagang juga di Desa Sukamaju, tepatnya di Pekanbaru, kalau dulu, sekarang Dusun Sedap Malam. Sekira tahun 83 awalnya saya berdagang jualan es. Kalau di pasar itu namanya es kincang. Oh, ya. Es kincang tahun 83 sampai 86. Terkenal itu. Pada saat itu posisi saya kelas 6 SD. Oh, jadi dari SD, ya? Iya, dari kelas 3 SD sampai kelas 6 SD saya itu jualan es cucu, es lilin. Iya. Kelas 3 umur 9-10 tahun. Ya, 9-10 tahun. 10 tahun. Okay. Jadi setelah saya tamat SD, saya naik kelas, jualan saya di KMP Kakap. Masih jualan es? Jualan naik kelas tamat dari SD, saya jualan limun, telur, roti-roti, kacang-kacang. KMP Kakap ini apa? Kapal feri? Feri, ya. Jadi di kantinnya? Jualan di Pelatas Pelabuhan, itu berkisar 86 sampai 1989. Nah, lebih kurang 3 tahun, ya. Saya kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP. Oh, sekolah tetap? Sekolah tetap. Tetap sekolah. Ini jadi penting ini. Jadi sambil sekolah saya jualan, kebetulan bapak saya juga jualan. Tapi saya sejak dulu memang dagang duduk sangat jarang, artinya jaga di toko jarang. Karena saya dagang liar, biasanya orang di sini katanya dagang liar.
Jadi ketika 1989 itu tamat dari situ saya ranking, saya sekolah ke Melabu, masuk STM Melabu. Masuk STM Melabu. Masuk STM Melabu dulu saya sambil di Melabu itu Masih jualan juga. masih jualan. Masih jualan. Dikirim orang tua dari sini karena orang tua seorang pedagang. Beliau kirim dari sini ikan kering. Oh. Dikirim dari sini ikan kering, dikirim sapu. Dari sana saya jual. Sampai sana Saya jual. Pulang sekolah saya jual, bahkan kadang-kadang Itu ada. memang disuruh orang tua Enggak. atau Pak Aim yang minta? Enggak disuruh, cuma saya memang punya ide. Enggak disuruh. Saya tawarkan orang tua saya kalau ayah bisa beli sapu di sana, beli ikan kering, beli peti, saya jual di Melabu sambil sekolah. Jadi waktu itu saya dapat kiriman 1 bulan 40.000. Kalau sekarang berapa itu? Pak? Mungkin sekitar 1 juta lah. 1 juta, oke. Nah, Berarti jadi kalau saya pikir dengan biaya 1 juta itu tidak cukup waktu itu sekolah. Iya. 40.000 itu, 60.000, 40 sampai 60.000 saya dikirimin 1 bulan tidak cukup. Saya sekolah di STM dulu. STM. Jadi saya sampai sekolah dagang. Ketika saya habis dari STM, saya balik dagang, saya ke Sinabang. Selesai STM. Selesai STM, saya dagang ke Sinabang. STM jurusan apa? Listrik instalasi. Listrik instalasi. Kalau instalasi bisa sampai sekarang bisa ya? Nah, hobi. Oh, nah, oke. Jadi itu memang kan di STM memang nggak ada jurusan lain apa waktu itu? Banyak jurusan mekanik umum, otomotif. Oh, tapi instalasi masih. bangunan, instalasi utilisasi. Oh, iya, masih teknik-teknik lah Masih gitu ya. teknik. Kalau sekarang kan ada akuntansi itu. Ada akuntansi dulu nggak ada? Dulu nggak ada. Ya. Dulu hanya teknik mesin. Teknik mesin itu ada 2, mesin otomotif, mesin mekanik umum, teknik bangunan, teknik listrik. Teknik listrik dia ada 2, bangunan ada 2. Teknik listrik itu teknik listrik instalasi dan utilisasi. Jadi tamat selesai dari STM tadi, saya balik ke Sinabang dagang lagi. Setelah gagal di Sinabang, saya berangkat ke Medan tahun 92. Saya mencoba di Medan, ternyata tidak berhasil. Itu setelah tamat STM pulang ke sini. Saya dagang di sini, Dagang lagi. gagal. Apa dagangnya apa itu? Ikut ayah saya. Oh, ikut masih. Jualan kelontong, jualan sayur, beras, gula. Gitu ya. Oh, punya toko berarti ya? Punya toko, almarhum bapak punya toko. Oke. Nama tokonya mungkin masyarakat nanti ada yang kenal, masih ingat toko Asiaria. Asiaria. Tetap nama memakai ejaan bahasa kampung. Oh, itu posisinya di tempat Di rumah sekarang? Sukamaju. Iya. Tempat rumah itu? Iya, tempat rumah saya. Jadi setelah saya balik ke Medan gagal, saya balik lagi ke Sinabang dagang lagi. Sampai saya gagal berdagang karena saya gigi hobi berdagang itu, saya pergi kerja bangunan baik di Sinabang maupun di Melabu untuk mendapatkan modal. Ketika saya gagal, saya coba lagi. Karena saya tahu prinsip gagal ini bukan gagal selamanya, pasti gagal sekali. 2 kali, 3 kali, nggak mungkin gagal selamanya. Waktu itu ilmu gagal, siap gagal itu dari mana dapat? Saya tidak pernah mengambil ilmu lain, cuman kata orang tua saya, kalau kamu, saya teringat waktu itu ketika saya SMP kelas 2, kata almarhum ayah, katanya, kamu sekarang sudah SMP kelas 2, setahun lagi pas kamu lulus. Jadi kamu harus bentuk dari sekarang. Mau kamu menjadi ustadz, kamu harus berteman dengan Pak Ustadz, misalnya Pak Hasan Sanusi, Pak almarhum Pak Mazahid, Pak Abu Bakar. Bila kamu berteman dengan Pak Daud, Bang Daud, jadi kamu bisa bakal jadi pedagang atau pebisnis. Pak Daud, pengusaha ya? Iya. Waktu itu Pak Daud kan sangat berkompeten di pulau ini, bisa mempekerjakan ratusan manusia, ratusan orang kan. Jadi saya terinspirasi almarhum. Ada beberapa poin lagi. Katanya, saya kan kebiasaan bangunnya kadang-kadang jam 9 pagi. Habis salat subuh itu sampai sekarang saya masih kebiasaan habis salat subuh sampai sekarang habis ngopi di warung saya masih tidur lagi, ambil jatah setengah atau 1 jam. Udah kebiasaan. Jadi kata almarhum ayah saya, jangan kau turunkan tidurmu. Ketika kamu terlambat bangun, maka rezeki sudah diambil orang. Harusnya kamu lebih awal bangun dari orang atau dari ayam. Ketika kamu nanti sudah sukses, barang tidak perlu lagi kamu cari. Orang yang menjual barang datang ke kamu. Apapun cerita nanti ketika kamu sudah hebat, suatu saat ada telepon, ada kontak. Dulu kan nggak punya telepon, nggak punya HP, cuma ada telepon engkol kan. Ya. Jadi nanti suatu saat kamu sudah hebat, nak.
orang akan mencari kamu. Bangun kamu pun tengah hari jam 12 jam 1, kamu tetap ditunggu orang. Itu orang tua Pak Ain, siapa tuh nama orang tua? Almarhum Abdul Munaf. Abdul Munaf ya. Panggilnya siapa tuh? Pak Munaf. Pak Munaf. Iya. Nah, itu almarhum ayah itu ketika memberikan pelajaran seperti itu kapan? Dan mungkin dengan cara apa gitu ya menyampaikannya, dengan keras atau dengan diskusi gitu atau gimana biasanya? Almarhum itu panggil saya dulu. Panggil saya dekat meja kasir. Nah, Jadi kata almarhum, katanya ini kamu sudah SMP kelas 2. Jadi tidak lebih 1 tahun, insya Allah mudah-mudahan kamu bisa tamat. Jadi kalau tingkat SMP kamu tidak bisa membentuk dirimu, maka kamu bentuk dirimu di SMA. Kamu bentuk dirimu di SMA. Apabila kamu berteman dengan ustadz, maka kamu akan menjadi ustadz. Minimal ilmu agama kamu banyak tahu. Apabila kamu berteman dengan penjual ikan, maka sedikit tidak kamu tahu tentang ikan. Dan sedikit tidaknya bau ikan juga kamu pasti kenal. Apabila kamu berteman dengan pengusaha, ilmu bisnis kamu pasti tahu. jadi ketika kembali dari Medan, di Medan itu apa tuh? Berapa lama di Medan? 1 tahun. 1 tahun aja? Nggak sampai pun, mungkin ada 6 bulan. Waktu itu ke sana apa? Mencoba-coba merubah hidup, tapi nggak berhasil. Memang nggak ada target kuliah gitu ya? Nggak ada ya? Kenapa? Saya waktu itu mungkin gimana ya? Mungkin nggak hobi ya. Nggak Mungkin pengen langsung praktek gitu ya? Kalau teori itu lama sekali ya? Kalau saya pikirkan sekarang pun jurusan saya sekolah di STM malah jauh dengan profesi saya. Hobi saya. Jurusan saya di STM itu listrik, saya sekarang bergerak di dagang. Iya. Tapi ternyata itu yang kemudian menjadi jalan hidupnya gitu ya, menjadi profesinya gitu. Yang terus ditekuni. Nah, balik dari Medan. Jadi saya balik dari Medan tadi, saya berdagang lagi kemari. Tahun 92 sampai 2000 saya berdagang itu lintas Aceh. Lintas Aceh. Itu pulang dari Medan. Ya pulang dari Medan, saya berdagang Sinabang dulu. Saya bolak-balik Sinabang Melabu berdagang ketika almarhum orang tua saya bantu modal. Saya berdagang Sinabang Melabu Tapak Tuan. Apa itu? Sayur, beras, kerbau. Dari sini? Kalau dari sini saya sering bawa itu jeruk nipis dari Timur Barat, kerbau, ikan kering, petai, telur penyu. Itu ikan hidup lagi kelapa. Itu bawanya gimana tuh guys? Bawanya sama mobil L300 atau truk. Satu mobil itu? Satu mobil. Barang Pak Ain semua? Barang saya satu mobil L300 itu. Kadang saya dulu nitipkan di angkutan MG. Jadi saya sampai begitu barang sampai di Melabu itu dibagi ke pembelinya, baik yang di pajak atau yang di luar pajak, diantar sama beca. Ketika tahun 92 sampai tahun 2000 itu saya berdagang sampai ke Banda Aceh, sampai ke Gayo, sampai ke Kota Cani, Sidikalang. Itu apa? Masih yang sama? Masih dalam profesi yang sama, berdagang. Enggak. Barangnya, produknya. Barangnya tetap sama. Kalau dari sini kan saya bawa kelapa, pasarnya Blangpidi, Melabu. Kalau ikan kering pasarnya Melabu, Banda Aceh. Jadi berdagang sampai dari sini ke Melabu, kadang Blangpidi, Banda Aceh sampai ke Takengon gitu ya. Takengon. Nah, Kota Cani, Blangkejeren, sampai ke sana. Kalau Aceh itu habis. Itu dengan mobil tadi? Enggak, saya naik mobil dari sini saja sampai di Melabu. Nanti dari Melabu itu saya naik mobil yang kalau arah ke Medan saya naik mobil 300 bus, minibus. Kalau ke Banda Aceh saya juga naik bus minibus 300 minibus. Dari Banda Aceh nanti sambung lagi ke kalau saya misalnya ke Sigli, kalau Semawe, ke Langsa, saya sampai. Itu barangnya macam-macam tadi. Enggak sekalian? Oh enggak. Saya pembagiannya di Melabu. Pembagian di Melabu. Pembagiannya di Melabu. Jadi dari Melabu itu saya bagi barang. Ada yang saya kirim sampai Blangpidi, ada yang saya bawa ke Banda Aceh, ada yang juga saya bawa langsung. Kalau saya ke Gayo, itu dulu lewat Air Merah. Air Merah ini pada saat itu sangat susah jalan, jadi saya lewat Kabanjahe. Itu usia berapa?
Sekitar usia 20 tahun. 20 tahun. Tahun 95 berarti 92 pas 20 tahun. 20 tahun. Pas 20 tahun. Itu sendiri. 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 Siapa yang mengajarkan? Kan kalau usia 20 tahun sekarang sepertinya jangankan bawa barang gitu. Kalau untuk berangkat aja pun masih mikir itu, apalagi kalau pergi ke daerah-daerah jauh ya. Itu dari mana idenya terus keberaniannya itu? Ada teman di sana atau gimana? Jadi saya berdagang ini paras, tidak pernah saya berguru kepada orang lain, saya berguru pada alam. Sampai sekarang saya tetap berguru pada alam. Saya tidak pernah merasa seseorang menjadi mentor saya. Cuman saya hanya mungkin saya lihat dia hebat, dia sukses, apa yang bisa saya lihat, saya praktekkan dari ilmunya. Jadi artinya ketika umur 20 itu saya juga kurang hobi mungkin di sekolah. Kurang hobi di sekolah. Jadi karena mungkin Allah tunjukkan juga garis saya sebagai seorang pedagang. Jadi memang hobi saya dari sini, saya beli ikan kering. Ikan kering ini pasarnya ke Takengon, Gayo, Kota Cani, Blangkejereng. Itu memang sudah dirintis sama orang Sebelumnya tua? belum. Nah. Ada orang dulu perintis tapi Nggak orang tua. Orang tua belum. Nggak ada. Belum. Orang tua saya hanya pernah berdagang, cerita-cerita kakak saya ke Padang. Ke Padang. Sinabang Padang dulu kan ada kapal Sinabang Padang. Iya, Sumber Jaya. Gitu. Tidak kan? Udah tahun 60-an. Oh, sebelumnya lagi. Berarti itu 80-an. Iya. Oke. Nah, setelah itu setelah dagang sampai ke sana terus kemana? Jadi saya naiknya step by step nih, selangkah demi selangkah. Saya tadi tahun 89 masuk tamat SMP, saya berdagang ke daratan Aceh sampai tahun 2000. Sampai tahun 2000 itu sekitaran Aceh habis. Mulai dari Lok Sumawe, Sigli. Di tahun itu juga saya sudah menyisir 5 tahun ke Provinsi Sumut. 5 tahun tahun berarti sekitar tahun 2095 lah. Saya sudah masuk juga ke Sumut sekali, saya bawa barang ke Sibolga, tapi gagal. Saya bawa monja saat itu dari Tanjung Balai. Jadi prinsip dagangnya ini bukan satu produk ya. Bukan. Apa saja yang laku gitu ya. Apa yang dibutuhkan di sana itu yang akan dibawa atau diantar ke sana gitu. Benar. Iya. Jadi memang prinsip dagang itu terkadang memang ada yang satu produk gitu ya. Kalau memang itu bahannya banyak gitu. Tapi yang paling bagus itu tentu apa yang paling laku di sana gitu ya. Jadi tahun 2010 sampai 2010 saya Sumatera Utara dengan Aceh ini saya hampir habis dagangnya. 2 provinsi itu hampir habis. Itu jalan 1 bulan gitu atau sampai 1 bulan kadang saya di jalan 2 minggu. Misalnya dari sini saya ke Gayo itu saya pulang balik hampir 20 hari, kadang 1 bulan. Itu orang tua nggak khawatir? Enggak, alhamdulillah enggak. Nggak khawatir? Enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah enggak. Luar biasa nih orang tua. Karena kata orang tua saya yang susah khawatir itu paling orang tua perempuan. Karena kata orang tua lagi, kalau kamu berikan anakmu di dalam tempat tidurnya di dalam ketiak kamu, maka anak ini tidak akan pernah menjadi orang. Kata orang tua saya. Nggak pernah jadi orang. Gitu Nggak pernah jadi orang. Jadi dalam arti itu sukses gitu. Sukses. Karena dia laki-laki, ketika dia sudah dewasa dia harus pergi. Tidak harus dia di rumah, tidak harus dia bantu saya. Terus sampai kapan itu dagang jalan gitu, round gitu sampai kapan? Sampai sekarang. Sampai sekarang nih masih? Sampai sekarang. Dari 2010 itu bulan 2009 bulan 10 saya baru sekali menapakkan kaki di ibu kota, katanya di ibu kota. Saya belum pernah ke ibu kota sebelumnya. Ibu kota itu apa maksudnya? Di kaki daerah ke Jakarta. Iya, kapan itu menginjak kaki pertama? Bulan 10 2009. Bulan 10 2009. Ya, okay. Jadi ketika sampai di Jakarta, kami main ke. Berarti ada kawan. Ada Bang Jaini di sana yang imam ini. Oh iya. Ada Bang Jenal abangnya. Jadi saya main ke Tanah Abang sama ke
Glodo sama ke Blok M. Ya, itu pusat-pusat ya. Ke pasar pagi. Jadi saya lihat manusia di situ, wah ini manusia banyak nih saya pikir. Pasti uang banyak beredar. Setiap manusia banyak pada prinsipnya uang banyak beredar. Iya, betul. Saya bilang sama istri, Oh, sudah nikah? udah nikah, baru saya nikah 2003. Oh iya. Saya bilang sama istri, ini saya bakal balik di kemarin. Nggak saya tinggalkan di Jawa, saya bilang. Jakarta ini bagian dari Pulau Jawa. Waktu itu ke sana berangkat sendiri ya sama istri? Sama istri, kami keluarga libur kami 6 orang. Oh, liburan. Nah, kebetulan saya dapat proyek, alhamdulillah rezeki lumayan lah. Waktu itu bisa nutup utang semua. Saya sempat bangkrut di 2006, ratusan juta saya rugi. Saya jatuh bangun ini sudah biasa. Udah biasa. Sudah sangat biasa, bukan sekali dua kali. Pernah sampai sebesar mana kehilangan? Sampai saya susah makan. Sampai susah makan. 2004 itu 2006 saya sudah pegang uang 400 juta lah. 2004. 2006. 2006. Saya sudah pegang Itu 2 tahun setelah tsunami ya. setelah tsunami. Nah. Saya karena ada beberapa proyek di NGO, NGO di ya. GAA, Ya. UN Habitat, Apa di itu proyek sedikit itu? di konsen. Kalau di GA Supplier gitu? Iya, supplier. Supplier. Kalau di GA dulu saya supply itu pohon kelapa yang sudah jadi. Di UN Habitat ada pekerjaan proyek yang disampai. Jadi 2006 itu saya sudah dapat uang sekitar 400 juta. 400 juta. 400 juta. Ya, oke. Ternyata di 2007 Allah mungkin belum mengizinkan semua habis. Saya ikut proyek di Pemda, ikut dagang lagi, hancur semua. Hancur semua habis. Jatuh habis saya sampai berutang ratusan juta. Saya terutang sama beberapa toko. Terus berapa lama tuh Pak Aim jatuh gitu? Sekitar 1,5 tahun lah. Sekitar 1 tahun. Jadi triknya ini Pak Das, saya pada hari itu saya berjalan tuh nggak terasa kaki saya di atas tanah. Saking dropnya saya. Saking dropnya. Jadi betul-betul apa ya? Stres gitu. Stres. Seperti saya jalan di awan. Saya setiap berjalan tuh saya mau jalan ke pasar nggak ada tujuan rasanya. Nggak ada tujuan. Saya jalan ke pajak nggak ada tujuan rasanya. Saya jalan kaki. Sedih saya waktu itu saya sedih. Jadi saya bilang sama istri. Oh itu sudah nikah? Sudah nikah. Berarti baru pengantin baru lah hitungannya ya. 2006. Umur anak baru itu 3 tahun. 3 tahun. Iya. 3 tahun ya. 2007 3 tahun. Ya. Jadi saya bilang 2 tahun 3 tahun. Jadi saya bilang sama istri, pemilih alam Allah saya bilang. Jadi walaupun tadi rasanya memang jalan keluar itu tidak ada tujuan, terus tanah terinjak itu sudah tidak terasa, tapi dengan istri masih optimis gitu ya? Masih ya. Selalu nggak nampak ininya ya? Selalu optimis itu. Jadi 2007 itu, ketika saya jatuh, saya bilang istri, kita minta coba sama Allah. Di samping itu kita harus berikhtiar. Alhamdulillah hampir tiap malam ya salat tahajud. Rupanya fadilah salat tahajud sangat saya rasakan, luar biasa. Salat tahajud itu luar biasa fadilahnya. Malam itu hampir tiap malam pada saat 1 bulan itu saya kayak jalan di atas awan, nggak terasa saya jalan di tanah, nggak ada tujuan. Jadi ketika ada beberapa kelompok orang bekerja di terminal, jadi saya posisi emergensi juga keuangan. Entah kenapa Allah ketuk hati saya berikan daging 2 kilo. Saya bilang sama istri, saya bilang di sana ada orang bekerja terlantar, ini hari raya saya bilang. Oh mereka terlantar, belum keluar uang, mereka tidak bisa balik. Terus mereka itu tinggal di terminal, nyewa di rumah almarhum Pak Haji Abbas itu. Terminal ini yang baru. Oh terminal ini. Iya. Pelabuhan kan masih di apa ya? Udah pindah. Pelabuhan udah pindah. Udah di kargo ini. Kargo ya. Oh gitu. Jadi saya bilang sama istri, ini saya beli daging 2 kilo. Tolong dimasakkan lebih, ada orang di sana yang nggak sempat balik, kita kasihkan. Itu apa? Idul Fitri, Idul Adha? Idul Fitri kalau tidak salah. Idul Fitri. Jadi makanya saya terinspirasi sedih juga saya kan. Jadi orang di situ rame, saya masakkan daging. Jadi rupanya bosnya tahu ketika saya suguhkan daging ini sama mereka. Mungkin seperti kayak dibuat drama ya. Seperti kayak dibuat drama sama Allah. Jadi ketika bosnya tahu, saya dihubungi sama bosnya. Bosnya ini di mana? Di Jawa. Oh di Jawa. Di Jawa bosnya ini. Okay. Saya dikasih hutang lah ini dulu
rangka baja, baut, dari situ bang saya bangkit. Ketika saya ke Jawa itu 3 kali saya ke Jawa, alhamdulillah membuahkan hasil. Cengkeh, rokok. Jadi memang kata orang kerja tuh tidak mengkhianati hasil mungkin.